Salam, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen persediaan dari materi mata kuliah tentang manajemen industri pangan. Di sini saya membuat dalam bentuk presentasi dari materi pertemuan ke-10 tentang persediaan pangan. Sebelum mempresentasi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Atas nama Francisca Adelani Novia, Prodi Teknologi Rekayasa Pangan, semester 2. Selanjutnya saya akan membuka slide berikutnya untuk mempresentasikan atau menjelaskan lebih lanjut mengenai manajemen persediaan pangan. Manajemen persediaan. Persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Ya, artinya dari manajemen persediaan ini ada hubungan antara produksi, yang artinya yang menciptakan atau menghasilkan suatu barang baru, dengan yang penjualan produk, artinya produk yang sudah diproduksi akan siap dipasarkan. Di sini ada keterkaitan, ada hubungan paling erat antara produksi dengan yang penjualan produk. Persediaan di sini dikelompokkan menjadi 3, yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Barang baku di sini yaitu barang mentah, barang yang belum sama sekali diproses. Kemudian barang dalam proses, yang artinya bahan mentah tersebut masih dalam proses pengolahan untuk menjadi barang jadi. Kemudian di sini barang jadi. Barang jadi yaitu barang yang sudah di dalam bentuk kemas yang siap untuk dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen atau siap dijual. Keuntungan meningkatkan persediaan, yaitu perusahaan dapat mempengaruhi ekonomi produksi. Di sini yang dimaksud dapat mempengaruhi ekonomi produksi yaitu jika perusahaan tersebut meningkat, berarti ekonomi produksi dalam menciptakan atau dalam mengembangkan produk baru juga sangat meningkat. Yang kedua, mempengaruhi pembeli. Dari persediaan tersebut, produksi harus memiliki desain sehingga pembeli juga sangat tertarik. Yang ketiga, dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Di sini tujuan pengelolaan persediaan, yaitu dapat menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya minimum. Selanjutnya, biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost. Biaya penyimpanan ini bersifat variabel terhadap jumlah investasi yang dibeli. Total biaya penyimpanan dapat diketahui menggunakan rumus TCC sama dengan C kali P kali A. Persediaan rata-rata juga dapat diketahui menggunakan rumus A sama dengan Q per 2 sama dengan S per N per 2. Dengan keterangan Q menunjukkan kuantitas pesanan, S menunjukkan penjualan tahunan, dan N menunjukkan frekuensi pemesanan. Biaya pemesanan atau disebut dengan ordering cost. Ini bersifat variabel juga terhadap frekuensi pesanan. Dan untuk mengetahui total biaya pesanan dapat menggunakan rumus TOC sama dengan F kali S per Q. Dengan keterangan Q menunjukkan kuantitas pesanan, S menunjukkan penjualan tahunan, F biaya tetap. Kuantitas pesanan yang optimal. Dalam penentuan persediaan yang optimal dapat digunakan model kuantitas pesanan yang ekonomis atau yang sering disebut dengan Economic Ordering Quantity Model, yaitu EOQ. EOQ adalah kuantitas pesanan persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan menjadi titik terendah.
Model EOKI adalah suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Dari model ini dapat kita ketahui bahwa dapat menurunkan biaya persediaan itu sendiri. Kemudian model EOKI. Untuk menentukan model EOKI, kita menggunakan rumus akar 2 kali F kali S per C kali P dengan keterangan P menunjukkan harga beli per unit, S yaitu penjualan tahunan, F biaya tetap, C biaya penyimpanan. Selanjutnya persediaan pengaman atau safety stock, yaitu persediaan tambahan yang dimiliki untuk berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau kelompok produksi pengiriman. Maka persediaan awal EOKI ditambah safety stock. Persediaan rata-rata sama dengan EOKI per 2 ditambah safety stock. Selanjutnya sistem pengendalian persediaan. Dalam sistem pengendalian persediaan ini dengan menggunakan beberapa metode. Yang pertama, metode garis merah atau red line method. Yang kedua, metode 2 peti, two bin method. Yang ketiga, sistem pengendalian persediaan dengan komputer atau computerized inverter control system. Yang keempat, sistem ABC atau sistem ABC. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat.